Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprilia dengan nomor BP 19 10 11 55 31 0498. Saya akan mempresentasikan tentang tugas metodologi tentang bahan 1 dan bahan 2. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang metode penelitian, yaitu membahas tentang filsafat ilmu pengetahuan, metode ilmiah dalam penelitian dan proses penelitian. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, serta cara yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Filsafat atau filosofi dalam bahasa Yunani berarti philos, cinta atau suka. Filsafat dalam segi praktis adalah berupa alam pikiran atau alam berpikir. Selanjutnya adalah pengertian pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan atau knowledge adalah suatu hasil tahu dari manusia yang sekedar menjawab pertanyaan what, misalnya apa air, apa manusia. Yang kedua adalah ilmu atau science. Bukan sekedar menjawab what, melainkan menjawab pertanyaan why dan how. Misalnya, mengapa air itu tumpah, mengapa air itu mendidih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu mengungkapkan suatu kebenaran. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi, tentang akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Yang keempat, memperkirakan fenomena agar sesuai yang diharapkan. Yang kelima adalah menerapkan suatu kondisi. Selanjutnya, cara memperoleh pengetahuan menurut Noto Atmojo tahun 2005, yaitu terbagi atas dua cara. Yang pertama adalah cara tradisional, yaitu yang pertama cara coba-coba, yang kedua adalah cara kekuasaan atau otoritas, yang ketiga berdasarkan pengalaman pribadi, yang keempat adalah melalui jalan pikiran, dan cara kedua adalah cara modern atau metode ilmiah. Selanjutnya kita beralih kepada metode ilmiah. Pengertian dari metode ilmiah itu adalah sering disebut juga dengan metode penelitian, adalah sebuah atau proses langkah-langkah langkah-langkah yang sistematis untuk mendapatkan pengetahuan. Selanjutnya, manfaat dari mempelajari metode penelitian. Yang pertama adalah terlatih dengan baik dalam mengumpulkan informasi. Yang kedua adalah akan memahami dan mampu membuat rancangan dengan baik lagi. Yang ketiga adalah mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi. Yang keempat adalah kualitas penelitian yang dihasilkan memenuhi standar. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan, yang kedua adalah berdasarkan proses, yang ketiga adalah berdasarkan hasil yang diharapkan, yang keempat adalah berdasarkan topik luas dan kedalamannya. Baiklah, langsung kita kepada materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang etika penelitian dan gaya selingkung. Pengertian dari etika adalah kebiasaan, sedangkan etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset. Mengapa kita harus mempelajari etika penelitian? Karena di dalam nilai etika penelitian itu terdapat nilai-nilai kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari seperti perilaku jujur, integritas, keterbukaan, dan penghargaan terhadap haki.
Selanjutnya, 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas atau terhitung. Yang keempat, menghitung manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya, pelanggaran etika kegiatan ilmiah. Yang pertama, plagiarisme, tidak mencantumkan sumbernya. Yang kedua adalah tempel nama yang tidak terlihat. Yang ketiga adalah publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin. Yang keempat, tidak menyusun laporan HP. Selanjutnya saya akan membahas tentang gaya selingkuh. Gaya selingkuh merupakan salah satu penciri kepribadian yang jati diri suatu berkala dari suatu penerbit karya ilmiah. Gaya ini tumbuh dan berkembang dalam suatu rentang waktu dan menjadi matang setelah kemantapannya memapankan diri. Pada dasarnya, terdapat 4 komponen penting yang menentukan gaya selingkuh suatu berkala. Yang pertama adalah perwajaan dan format. Yang kedua adalah pola penulisan. Yang ketiga adalah kedalaman, dan yang keempat adalah kerincian penyajian. Baiklah, sekian dari saya tentang pemahaman 2 materi tentang metodologi dan etika karya ilmiah. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.